Jalan-jalan ke Kota Belu. Hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah. Jeff Zaleski, seorang pakar komunikasi dunia, dalam bukunya Spiritualitas Cyberspace menyatakan dewasa ini perkembangan dunia informasi dan komunikasi telah mencapai tahap yang menyenangkan konsekuensinya. Satu sisi melahirkan nilai-nilai positif dan mampu mengangkat taraf hidup manusia. Namun di sisi lain, perkembangan informasi baik melalui media cetak dan elektronika, jika tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama, hanya akan melahirkan keresahan, kerusakan, bahkan kehancuran bagi manusia. Hadirin, kekhawatiran Zaleski tersebut kini kian terbukti. Kita perhatikan budaya barat atau peradaban jahiliyah kini kian merajalela melalui media dan elektronika. Sebagai contoh, tayangan-tayangan kekerasan dan sadis semakin merajalela, tontonan-tontonan magis mitologi semakin membudaya, bahkan hiburan-hiburan erotis seksual liberalis semakin makmur, membaur bahkan menjamur di tengah-tengah masyarakat. Bahkan membudaya seolah-olah telah mendarah daging pada masyarakat kita, terutama para remaja. Itulah hadirin dampak langsung dari penggunaan media cetak dan elektronika yang mengabaikan nilai-nilai etika. Lalu bagaimanakah Islam melihat fenomena tersebut? Sebagai jawabannya, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang pengajaran Al-Quran di era digital dengan landasan Al-Quran surah Al-Hujarat ayat 6 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa sebuah berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Secara filosofi, ayat tadi merupakan landasan metodis dalam menyikapi derasnya informasi yang disebarkan media cetak dan elektronika, yaitu Islam memiliki prinsip akomodatif. Jika bertentangan dengan ajaran Islam, jangan gentar, katakan tidak, 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 meskipun dengan dalil seni dan kebebasan pers. Sepakat hadirin? Dengan demikian, ayat tadi memberikan pelajaran pada kita untuk memperhatikan nilai moral dan etika dalam menggunakan media cetak dan elektronika. Namun, sangat disayangkan hadirin, saat ini yang terjadi adalah fakta sebaliknya. Sebagai bukti, tidak sedikit koran-koran mengumumkan tempat-tempat mesum dan pelacuran, stasiun-stasiun televisi yang menayangkan sinetron adegan ciuman yang ujung-ujungnya menjerus pada perbuatan tidak senonoh. Bioskop yang menayangkan adegan film dewasa dan situs-situs film dewasa yang marak merebak, membaur bahkan menjamur di tengah masyarakat, bahkan membudaya seolah-olah telah mendarah daging pada masyarakat kita, terutama para remaja. Bahkan hadirin, akhir-akhir ini kita dikagetkan dengan munculnya majalah Playboy yang menjajah pikiran-pikiran manusia, sehingga yang terlihat hanyalah pikiran-pikiran jorok dan hasrat terlarang. Bahkan akibatnya budaya barat yang disebarkan media cetak dan elektronika membuat para pemuda semakin terpuruk. Sebagai contoh, tidak sedikit anak-anak muda kita yang terjerumus ke dalam mabuk-mabukan, tenggang whisky, brandy, sampai KTI, bir, dan tidak sedikit anak-anak muda kita mati di ujung lidahnya. Ganja morfin, merintih, memohon, memanggil ganja dan morfin sampai mati tanpa iman, dan banyak para remaja kita akibat mengonsumsi minuman keras dan narkoba kini tinggal menunggu lonceng kematian. Bahkan para pemuda kita terbiasa dengan prostitusi, porno aksi dan pornografi, dan seolah-olah menganggap God is died, Tuhan telah mati. Nauzubillahi min zalik. Mari kita bersama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Hadirin, lalu bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 119.
dan hendaklah Sadaqallahul azim. dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Imam Ali Asy-Syabuni dalam Safawatut Tafasir menjelaskan ayat tadi, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dengan demikian, orang yang mampu menjaga, melestarikan dan menjunjung tinggi nilai harokat adalah yang memiliki iman dan amal soleh. Fungsi dari mengimbangi otoritas intelektual. Sebab hadirin, walaupun kita berotak cerdas, berwawasan luas, tetapi kita tidak berhati emas, apalagi jika keimanan lepas. Kita hanya tumbuh menjadi manusia hina, biadab, brutal, tidak bermoral, berakhlak bejat, bahkan bisa lebih jahat dan lebih bejat dari binatang. Murtada Mutahari mengatakan, iptek yang ada pada orang yang tak beriman bagaikan sebuah pisau di tangan orang gila. Dia bisa menebaskan kemana dia mau. Maka orang yang beriman tetapi tak beriman bisa membunuh, menipu, merampok dan meracuni otak-otak kita. Sebaliknya, bila iptek digenggam pada orang yang beriman, kami yakin akan membawa kemaslahatan, Bukan kemudaratan, membawa kesejahteraan, bukan kesengsaraan, membawa kemajuan, bukan kehancuran, membawa ketentraman. bukan kekacauan. Dari uraian tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa saat ini penggunaan media cetak dan elektronika mulai mengabaikan nilai-nilai etika. Untuk menghadapi persoalan tersebut, umat Islam membutuhkan sumber daya insan yang siap menjadi sumber sifat kebaikan untuk mengelola informasi menjadi maslahat dan manfaat dalam kehidupan individu, keluarga, nusa dan bangsa serta umat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap usaha dan upaya kita semua. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami tutup syarahan ini dengan sebuah pantun. Salam sayang, salam rindu, kami datang sampaikan syarahan. Kalau Al-Quran jadi pedoman, hidup selamat dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi